Anda menyaksikan Your Money Your Vote bersama dengan saya Maria Katarina, dan kali ini kita membahas tentang deretan pekerjaan rumah bagi Capres 2024 dari pengusaha dan sosok pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh para pengusaha. Tentunya saya tidak sendiri karena ada sejumlah narasumber expert yang sudah hadir di studio untuk kita elaborasi dan juga berdiskusi bersama ya. Ada ekonom senior Indef Faisal Basri, Ketua Umum Indonesia National Ship Owners Association Karmelita Hartoto, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Bobby Gafur Umar, dan tentunya masih bersama dengan Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf, dan terhubung bersama kami juga melalui sambungan Zoom ada Sekjen Gapensi Pak Andi Rukman. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat malam ya Bapak-Bapak ya. Bapak Ibu selamat malam, apa kabar? Baik, kita akan berdiskusi tentang topik yang menarik karena ini adalah judulnya Capres Pilihan Pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha boleh bersuara begitu ya. Atau ladies first terlebih dahulu karena ada Ibu Mei di sini Bu ya. Tadi di awal ada banyak nih gambar riset dari Mas Ma'ruf ya, banyak sekali datanya dari mulai kemudahan berusaha, ranking kita, kemudian ada juga tingkat produktivitas ya yang juga tampaknya tidak begitu sejalan dengan harga dan ongkos yang mahal tapi kurang produktif gitu ya pekerjaan kita gitu ya. Anda melihatnya mana sih PR paling terbesar kalau dari sisi pengusaha melihat calon presiden di 2024? Bu Mei? Yang utama ya kita tentunya menginginkan punya tokoh yang pro pada ekonomi, bisnis ya, dimana tentunya karena bisnis saya juga di transportasi, ya keinginan kita ya mereka yang mempunyai visi ke depan ini pro ekonomi nasional dan juga mempunyai keinginan untuk membangun kembali maritim kita dan tentunya yang mempunyai merasa bahwa karena negara kita adalah negara maritim ya, 90% daripada kegiatan di perdagangan dunia pun juga di laut, sehingga juga DNA kita sendiri juga negara maritim. Tentunya ya kita berharap ke depan ini tokoh Capres kita ini mendukung pro ke arah sana ya. Pak Jokowi kan 2 periode, sebelumnya Pak SBY. Ada perubahan nggak atau perbedaan nggak? Dan kalau misalnya perlu adjustment nanti di next nih akan seperti apa sebenarnya yang pro maritim yang tadi disampaikan oleh Bu Mei? Ya, tentunya ada perubahan dari zamannya Pak SBY. Pak SBY memang mempunyai program-program yang memang pada akhirnya dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat Pak Jokowi dulu mempunyai keinginan untuk membangun tol laut. Hari ini tol laut sudah mulai terbangun, walaupun masih ada ya hal-hal yang perlu diperbaiki, ya karena memang kita menggunakan subsidi yang cukup besar, dan juga banyaknya dari perusahaan BUMN yang lebih membuka jalan ke daerah-daerah terpencil, ya. Terluar ya, sehingga kita ke depannya menginginkan agar pengusaha-pengusaha nasional kita, swasta nasional ini ke depan yang akan mengambil alih jalannya tol laut dengan tentunya punya program lebih besar, sehingga subsidi yang sekarang ini masih cukup besar akan berkurang dengan sendirinya. Ya. Lumayan berat nih ya tantangannya dari Bu Mei ya. Kalau dari Pak Bobby seperti apa Anda melihatnya? Apalagi Anda di sini mewakili Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia yang menjadi futures ya, cita-cita global dan juga cita-cita Indonesia pastinya. Pasti butuh yang benar-benar pro dan concern terhadap green economy, green energy ini. Ya. Pak Bobby. PR-nya masih banyak. Jadi pada saat awal masa pemerintahan Jokowi 9 tahun yang lalu, kita memang melihat banyak improvisasi dari kemudahan berusaha di Indonesia. Ya, jadi itu terasa. Ya, Indonesia jadi darling lah sekarang. Dia bangun infrastruktur, ya, dia bangun pelabuhan-pelabuhan, jalan tol. Kemudian dulu kalau kita kirim barang itu bisa baru 7 hari naik kapal, kalau sekarang 2 hari. Nah, tapi di sisi lain, satu yang penting adalah daya tarik itu apalagi sih? Salah satunya adalah kepastian berusaha. Jadi yang namanya hukum, yang namanya kepastian hukum, tata kelola dan sebagainya ini menjadi juga pertimbangan karena ada manajemen risiko di situ. Nah ini yang masih banyak kurang.
Misalnya, ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti sekarang mau pemilu, ada yang jatuh tempo, ganti pejabat, sementara ganti kebijakan. Nah, sedangkan kita tahu pembangunan kemarin, driver utamanya tuh BUMN. Suruh bangun, rugi-rugi, bangunlah. Ya, tapi sekarang ini saatnya swasta masuk. Nggak kuat. BUMN itu nggak akan kuat. Ya, kita lihat Wika dan sebagainya, Waskita gitu ya. Jadi sekarang ini swasta mesti masuk. Nah, swasta itu ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau swasta dalam negeri aja nggak merasa khawatir atau was-was, harusnya itu menjadi alarm buat kita. Nah, sekarang kita coba lihat nih, waktu tinggal sedikit ya. Program yang sudah ada tuntaskan dan buktikan bahwa ini ada konsistensi. Ada program baru seperti IKN. Tuntaskan artinya tidak perlu lagi ganti peraturan yang sekarang sudah cukup fleksibel dan oke untuk pengusaha jalankan atau seperti apa? Proyek itu ada levelnya. Ada proyek misalnya levelnya PSN. Jadi udah masuk proyek strategik nasional. Keluar perpres pendukungnya. Ini saya kasih contoh karena saya dari masyarakat energi terbarukan. Jadi salah satunya masalah sampah. Sampah itu ada program Pak Jokowi sudah bagus sekali. Dia buatlah Perpres 35 untuk 12 kota segera mengolah sampah ini menjadi listrik. Tentu keluar Perpres ini kan bukan hari ini bikin besok keluar. Dia tentu ada ini. Tapi kenapa nggak pada jalan? Ternyata dari Kemendagri sendiri mengakui masalahnya di Pemda. Nah, jadi akhirnya apa? Ya ganti-ganti kebijakan. Nah, tiba-tiba udah tender di tengah jalan diberhenti, dirubah. Sudah ada pemenangnya, tiba-tiba direview ulang, ada evaluasi. Nah, seperti ini. Kalau asing lihat takut. Apalagi sekarang mau bicara IKN. IKN itu kalau mungkin Pak Jokowi announce di 2015-2016 udah jadi. Kalau sekarang tinggal setahun, orang mau lihat resikonya. Kalau potensi apalagi dikasih tax holiday, dikasih semuanya di situ. Jadi kalau nanti penerusnya meneruskan, saya rasa itu laku. Tapi kalau sekarang memang ini agak sulit. Untuk itu satu, setahun lagi pemilu. Kalau ada pergantian, apalagi pergantian drastis, ya ini kepastian itu. Nah, jadi kalau dari kami nunggu nanti ke depan siapa nih? Nah, enggak. Sementara asal pemerintah detik terakhir ini, setahun terakhir, buktikan bahwa ada kepastian hukum. Buktikan bahwa konsistensi ada. Gitu. Ya. Di situ poinnya ya. Saya mau ke Pak Andi. Pak Andi, mungkin Anda bisa mengomentari juga atau mungkin dari side Anda, apa sih PR yang mungkin paling menjadi concerns ya yang harus dipegang juga untuk next presiden atau capres 2024 ini, Pak Andi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia buat semua. Mohon maaf saudaraku nih Pak Bobi, Pak Meme, Bang Faisal, Bang Muhammad Ma'ruf. Saya nggak bisa mempersamai di studio, lagi mudik lebaran. Pertama, ya kita menanggapi dulu level ini. Yang disampaikan saudara saya Pak Muhammad Ma'ruf bahwa level kita itu masih pada level yang ke-73 di lingkupan Asia. Itu kenapa? Karena menurut saya bangsa ini belum konsisten. Ya, hal yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi jempol. Telah memangkas beberapa regulasi, ya, memperpendek jarak rentang. Tetapi mohon maaf, kita belum konsisten untuk itu. Jadi kemudahan berinvestasi yang tadi disampaikan oleh saudara saya Bobi tidak akan mudah bisa berjalan kalau tadi hukum itu bukan untuk rakyat kita. Hukum itu hanya untuk kelompok. Korupsi masih merajalela. Konsistensi pelaksana pembantu presiden ini tidak menjalankan regulasi yang sesungguhnya. Itu menjadi persoalan. Nah, tema kita malam ini, siapa sih pilihan daripada presiden daripada para pengusaha? Ya boro-boro sekarang aja masih bakal semua kan, kita nggak tahu nih. 1, 2, dan 3 ya kan? Tetapi kalau berbicara pemimpin kita depan, saya punya keyakinan teman-teman yang ada di Kadin itu cuma satu tujuannya, negara ini kita kepingin para pengusaha negara ini guyup. Siapapun nanti pemenang yang ditakdirkan oleh Tuhan memimpin negara ini, maka harus guyup. Karena itulah harapan dambaan daripada pengusaha. Jangan saling membumi, hanguskan, kan gitu ya. Ide, gagasan, keinginan itu semua bisa tercapai jika capres itu punya rekam jejak yang baik. Ya. Nah, rekam jejak itu nggak bisa dibohongi, kan itu karya, ya. Sedangkan yang lain itu masih imajinasi. Jadi berbicara, ya mau begini, tapi nggak dijalankan, siapa yang sengsara? Kemudian karena saya dari dunia konstruksi, pertama saya menyampaikan apresiasi
terhadap Pak Jokowi adalah membangun infrastruktur ini dengan baik, ya. Tetapi walaupun dampaknya semua kita ketahui, semua BUMN babak belur, teman-teman pengusaha lokal tidak menjadi tuan di negeri sendiri karena kurang keterlibatan. Ini kita harus bicara fair. Harapan kita ke depannya, infrastruktur tidak boleh lagi berhenti. Saya dari ujung timur sana Papua, harga BBM dan harga segala macam semua baik saat ini. Tol lautnya dan segala macam. Tetapi dulu saya pernah menyampaikan di CNBC, bagaimana dampak daripada infrastruktur yang telah kita bangun? Apakah sudah tumbuh sentra-sentra ekonomi di daerah itu? Supaya ini pertumbuhan ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Harapan kita, ketiga putra bangsa ini, yang menurut saya yang lagi bagus-bagus surveinya ini, berhentilah berkampanye yang omong kosong itu. Ya, mohon maaf kalau saya agak keras karena saya, lain yang kita bicara, lain yang akan kita lakukan. Yang korban siapa? Ya, lu berbicara investasi, mohon maaf, karena Bang Faisal yang jauh yang saya kagumi ini. Seberapapun besar ribuan triliun utang kita, negara kita ini kaya, Mbak Maria. Mohon maaf. Ya kan? Satu yang kita kelola saja, taruhlah, saya ada di Sulawesi saja. Sulawesi saja dengan Adiluwu itu, ya 50 triliun itu kebutuhan pendidikan di sini. Situ aja kita kelola. Ambon, Papua. Jadi sekarang bagaimana keinginan negara ini supaya benar-benar potensi alam ini, kepastian hukum kita bisa berjalan dengan baik. Setiap kanan yang akan dibangun dengan baik, disusun baik-baik, dikoordinasikan dengan baik, libatkan teman-teman pengusaha ini. Ada Kadin ya sebagai induk organisasi untuk menjadi mitra dalam rangka pertumbuhan ekonomi itu. Setuju ya. Ini langsung semuanya diambil oleh Pak Andi begitu ya.